Halo semuanya, selamat siang. Saya Rima Melati yang akan memandu detik diskusi kali ini. Di diskusi ini kita akan membahas accounting for receivable bersama tiga rekan saya. Yang pertama ada Igede Rangga, yang kedua ada Sepnia Merianti, dan yang terakhir ada Nadia Pratiwi. Langsung saja saya akan berdiskusi dengan Igede Rangga terlebih dahulu. Nah, pertanyaan saya, apa sih pengertian dari piutang itu dan kenapa piutang disebut bagian dari aset? Nah, uh, piutang atau account receivable itu uh, adalah hak atau untuk menagih apa? Menagih aset yang dimiliki suatu perusahaan terhadap perusahaan lain untuk memperoleh jumlah uang, barang, ataupun jasa di masa yang akan datang. Begitu. Kenapa piutang disebut bagian dari aset? Karena menurut saya piutang ini kan perusahaan itu mengutang kepada perusahaan kita. Nah, artinya uang atau uang yang mereka utang kepada kita itu adalah harta atau pendapatan yang kita miliki ya. Berarti itu termasuk uh, aset yang kita miliki begitu. Oke, untuk jenis-jenis piutang itu ada berapa dan tolong dijelaskan. Nah, untuk jenis-jenis piutang itu ada 3 ya. Nah, yang pertama yaitu ada piutang usaha atau piutang dagang. Nah, piutang usaha ini adalah hak untuk menagih yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari aktivitas normal atau utama perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada piutang wesel atau piutang tagihan. Piutang tagih atau disebut juga dengan notice receivable. Nah, apa piutang wesel ini? Piutang wesel ini adalah janji tertulis yang diperoleh perusahaan dari perusahaan lain di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah uang. Nah, biasanya jumlah 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 uang yang akan dibayarkan oleh perusahaan lain kepada perusahaan kita ini akan dikenakan bunga jika kita menggunakan cash itu wesel. Nah, pada yang terakhir yaitu ada piutang lain-lain atau other receivable. Nah, piutang lain-lain adalah hak untuk menagih yang dimiliki perusahaan yang bukan berasal dari aktivitas utama atau normal suatu perusahaan tersebut. Begitu Saudari Rima Melati. Oke, untuk kegiatan akuntansi kan ada yang berhubungan dengan piutang itu sendiri. Nah, jadi apa saja kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan piutang dan tolong dijelaskan juga. Di dalam akuntansi ini ada 5 kegiatan yang berhubungan dengan piutang. Yang pertama yaitu pengakuan. Nah, piutang diakui apabila beban telah kita berikan namun belum memperoleh manfaat dari si pihak penerima beban ini. Nah, yang kedua yaitu pengukuran. Nah, pengukuran ini berarti menentukan nilai dari piutang yang akan dicatat. Nah, pada perusahaan jasa, piutang diukur berdasarkan nilai jasa yang diberikan. Nah, kalau dalam perusahaan dagang, piutang ini diukur berdasarkan harga jual barang dagang. Nah, yang ketiga ada pencatatan. Nah, piutang yang akan dicatat sesuai dengan uh, jenis perusahaan. Nah, pada perusahaan jasa piutang akan dicatat dengan jurnal
akun receivable di posisi debit dan revenue di posisi kredit. Nah, sedangkan pada perusahaan dagang akan dicatat dalam jurnal akun receivable di posisi debit dan sales di posisi kredit. Nah, bedanya kalau di perusahaan jasa ini kita ada revenue, sedangkan di perusahaan dagang ada sales, begitu. Nah, yang keempat yaitu ada penilaian atau valuing. Nah, valuing ini menentukan nilai suatu piutang atau suatu aset yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Nah, piutang ini dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan yang biasanya disebut dengan NRV atau disebut juga dengan Net Receivable Value. Nah, bagaimana cara menentukan Net Receivable Value ini? Nah, caranya total akun receivable itu kita kurangkan dengan estimasi piutang tak tertagih. Nah, yang kelima yaitu ada penyajian dan pengungkapan. Nah, posisi keuangan disajikan dalam neraca. Nah, hasil usaha dalam laporan keuangan, laporan laba atau rugi, dan arus kas dalam suatu laporan arus kas. Nah, dalam menentukan penyajian laporan keuangan ini harus dapat menyajikan informasi secara penuh. Maksudnya kita tidak boleh menyajikan dan mengungkapkan suatu laporan itu secara setengah-setengah, begitu, Saudari Rima. Oke, terima kasih kepada Saudara Rangga. Baiklah, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan Sepnia. Langsung saja pertanyaan saya, di piutang itu kan ada yang namanya penilaian piutang tak tertagih. Nah, bisa tolong dijelaskan bagaimana metode penilaian piutang tak tertagih itu? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Rima. Jadi, ada dua metode yang digunakan perusahaan untuk menghitung jumlah piutang tak tertagih. Metode yang pertama yaitu metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Jadi, pada metode ini, perusahaan tidak mengestimasi piutang tak tertagih pada setiap akhir periode. Dan saat metode ini juga tidak membuat jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan piutang tak tertagih tersebut. Nah, kemudian akibat dari piutang yang tidak disajikan, akibat dari perusahaan tidak mengestimasi piutang ini, maka piutang disajikan tidak sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kemudian metode ini tidak menerapkan prinsip penanding atau matching principle, di mana pendapatan dan beban tidak diakui selama satu periode. Kemudian, metode ini tidak diperkenankan oleh IFRS. Mengapa? Karena metode penghapusan langsung ini tidak mengestimasi piutang tak tertagih, sehingga pada saat perusahaan menghapus piutang tak tertagih pada periode tertentu, hal ini akan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, metode yang kedua yaitu metode cadangan atau allowance method. Jadi, pada metode ini, perusahaan mengestimasi piutang tak tertagih pada setiap akhir periode. Nah, karena sudah diestimasi, maka perusahaan membuat jurnal penyesuaian berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, kemudian metode cadangan ini menerapkan prinsip penanding. Lalu metode cadangan ini tidak diperbolehkan oleh IFRS. Mengapa? Karena metode cadangan ini mengestimasi piutang tak tertagih pada setiap akhir periodenya, sehingga beban yang terjadi pada perusahaan itu tidak melebihi dari pendapatan. Begitu, Saudari Rima.
Oke, untuk jurnal penyesuaian terhadap piutang tak tertagih ini seperti apa ya, Sernia? Jurnal yang dibuat saat perusahaan menggunakan metode cadangan, saat melakukan penyesuaian jurnalnya itu merupakan beban piutang tak tertagih atau bad debt expense pada posisi debit, kemudian cadangan piutang tak tertagih atau dalam bahasa Inggrisnya allowance for doubtful account di posisi kredit sebesar nilai beban piutang tak tertagih tersebut. Bagaimana perbedaan antara kedua metode ini? Apa saja perbedaannya? Perbedaannya bisa kita tinjau saat terjadi transaksi perusahaan mencatat estimasi cadangan dengan piutang tak tertagih ya. Kalau dalam metode direct work atau metode penghapusan langsung, nah, estimasi ini tidak dilakukan penjurnalannya. Nah, estimasi ini tidak dibuat oleh perusahaan sehingga jurnalnya juga tidak tulis, kita tidak catat. Kalau dia dalam metode cadangan, perusahaan membuat jurnal penyesuaian di mana kita membuat jurnalnya yaitu bad debt expense di debit dan di posisi kreditnya ada allowance for doubtful debt. Nah, saat perusahaan terjadi transaksi penghapusan piutang tak tertagih, metode penghapusan langsung ini melakukan penjurnalan yaitu bad debt expense di debit dan di posisi kredit ada account receivable. Kemudian kalau dia dalam metode cadangan untuk menghapus piutang tak tertagih ini, kita melakukan penjurnalan yaitu allowance for doubtful account di posisi debit dan account receivable di posisi kredit. Nah, yang terakhir saat perusahaan mencatat penerimaan dari piutang yang sudah dihapuskan. Kalau dalam metode langsung, perusahaan akan menjurnal yaitu account receivable-nya di debit pada bad debt expense di kredit. Kemudian karena kita sudah menerima penerimaan piutang berupa kas, maka kita harus mengkreditkan yang namanya akun kas. Yang kemudian kita mengkreditkan akun receivable. Nah, kalau dia dalam metode cadangan, ketika perusahaan menerima piutang yang sudah dihapuskan tersebut, maka perusahaan akan melakukan penjurnalan yaitu account receivable-nya di debit, kemudian allowance for doubtful debt-nya allowance for double account-nya di kredit. Kemudian kita melakukan juga jurnal yaitu kas-nya di debit dan account receivable-nya di kredit. Begitu Saudari Nadia. Oke, kan ada tadi disebutkan estimasi piutang tak tertagih. Nah, tolong sebutkan dua metode untuk menentukan estimasi piutang tak tertagih ini. Jadi, metode untuk menentukan estimasi cadangan piutang tak tertagih itu terbagi atas dua metode, yaitu yang pertama, metode persentase penjualan kredit bersih atau percentage of sales. Jadi, cadangan piutang tak tertagih dihitung dengan mengkalikan estimasi persentase piutang tak tertagih. Dikalikan dengan jumlah penjualan kredit bersih, yaitu merupakan menekan pada matching antara pendapatan dan beban piutang tak tertagih. Saldo awal dari akun cadangan piutang tak tertagih atau allowance for doubtful account tidak mempengaruhi nilai cadangan piutang tak tertagih yang akan dicatat dalam jurnal penyesuaian. Metode yang kedua yaitu metode persentase piutang atau percentage of receivable. Cadangan piutang tak tertagih dihitung dengan mengkalikan estimasi piutang tak tertagih dikalikan dengan jumlah piutang. Nah, kemudian biasanya ya, jumlah piutang yang dimiliki oleh perusahaan akan dikelompokkan dalam daftar umur piutang. Maksudnya itu, kita mengelompokkan piutang-piutang itu berdasarkan umur setelah terjadi transaksi. Misalnya, piutang yang dalam 30 hari dan piutang yang berumur lebih dari 30 hari itu kita harus membuat pengelompokan. Nah,
saldo awal dari cadangan piutang tak tertagih mempengaruhi nilai cadangan piutang tak tertagih yang dicatat dalam jurnal penyesuaian. Begitu Saudari Nadia, Saudari Rima. Oke, kan nanti piutang itu kan bakal dihapuskan ya, atau piutang itu terhapuskan. Nah, jadi kapan suatu piutang itu akan terhapuskan? Nah, jadi piutang itu kita estimasi dihapuskan saat kita melakukan yang namanya estimasi, yaitu penjagaan. Kita berjaga-jaga apakah piutang itu tidak bisa dibayarkan oleh pelanggan kita. Jadi kita melakukannya saat kita mengestimasi apakah piutang itu akan dibayarkan oleh pelanggan atau tidak. Oke, terima kasih kepada Setnia. Diskusi yang terakhir akan bersama dengan Nadia Pratiwi. Langsung saja, untuk Nadia, saya akan bertanya mengenai piutang wesel. Apa sih piutang wesel itu? Baik, terima kasih Saudari Rima pertanyaannya. Jadi piutang wesel atau not receivable itu adalah janji tertulis yang diterima perusahaan lain di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah uang dan biasanya ditambah dengan bunga pada waktu jatuh tempo. Nah, yang membuat not receivable ini sendiri adalah pihak yang memiliki utang. Nah, sebenarnya piutang wesel ini sama seperti piutang dagang dan piutang yang lainnya. Yang membedakannya yaitu dia membuat janji tertulis dan dia juga memiliki bunga. Selanjutnya, kapan wesel ini dibuat dan kapan piutang wesel ini terhapuskan? Piutang wesel ini akan dibuat itu ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama, ketika individu atau perusahaan meminjamkan uang kepada orang lain atau pada perusahaan. Yang kedua, pada saat melakukan penjualan secara kredit kepada pelanggan yang limit kreditnya sudah melampaui batas atau over limit. Jadi perusahaan itu sudah berhutang kepada perusahaan kita, tetapi sudah melampaui waktu atau waktu jatuh temponya itu. Maka utangnya itu akan berubah menjadi piutang wesel. Yang ketiga, pada saat penyelesaian account receivable. Nah, untuk kapan piutang wesel ini dihapuskan, yaitu ketika si pembuat wesel itu telah melunasi seluruh hutangnya itu pada jatuh tempo. Baiklah, kan di dalam piutang wesel itu terdapat istilah pay dan maker. Apa sih pay dan maker itu sendiri? Oke, jadi pay itu sendiri adalah perusahaan yang pada akhirnya akan menerima uang. Jadi pay itu adalah perusahaan yang meminjamkan uang. Sedangkan maker itu perusahaan yang berhutang atau yang akan membayar hutang tersebut. Oke, untuk rasio piutang wesel ini seperti apa? Apakah ada satu jenis atau berapa itu? Tolong jelaskan. Untuk rasio piutang sendiri itu ada 2. Yang pertama rasio perputaran piutang dan yang kedua yaitu rata-rata umur piutang atau average collection period. Nah, yang pertama tadi kan rasio perputaran piutang. Rasio ini menunjukkan berapa kali secara rata-rata dalam satu periode piutang yang memiliki perusahaan dapat tertagih. Nah, untuk cara menghitungnya sendiri yaitu pada saat adanya piutang, maka account receivable sama dengan net credit sales dibagi dengan average account receivable. Nah, untuk mencari rasio piutangnya atau average account receivable-nya, yaitu piutang awal ditambah dengan piutang akhir dibagi 2. Nah, yang kedua yaitu rata-rata umur piutang atau average collection period.
Yang pertama, berapa kali secara rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih suatu piutang. Dan yang kedua, lebih bagus yang rendah atau singkat. Hari yang jumlahnya singkat untuk menagih. Untuk menghitung average collection period in year ini, yaitu a day in the year dibagi account divided by time. Begitu, Saudari Rina. Oke, terima kasih untuk Saudari Nadia. Saya cukupkan untuk diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih dan selamat siang.